Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas perjalanan spiritual, yaitu membahas penemuan orang soleh atau orang pilihan yang diridhoi Allah. Entah apa yang terjadi baru-baru ini. Dibilang mustahil tapi nyata, dibilang nyata tapi mustahil. Seperti mustahilnya sebuah gunung yang berdiri kokoh tiba-tiba longsor atau tiba-tiba memuntahkan lahar. Mustahil tapi nyata terjadi, dan itu mengguncang hati dan pikiran. Di era modern ini, di kehidupan yang rumit dan kompleks, ada individu-individu yang khusus memperhatikan manusia, gerak-gerik manusia. Mereka merupakan wali-wali Allah. Ada pula yang kebalikannya. Wali-wali Allah tersebar sangat banyak di berbagai tempat belahan dunia dan di berbagai negara. Mereka mengurusi urusannya, namun ada beberapa yang khusus mengamati manusia, mendidik dan melatih manusia tertentu supaya lebih baik lagi, baik dari skill, wawasan, ilmu, emosional, dan berbagai macam keterampilan lainnya. Ada yang ditugaskan mengamati, ditugaskan membantu, ditugaskan melatih, mendidik, menolong, dan sebagainya. Dikhususkan untuk orang-orang yang dipilih Allah, mereka yang berjalan pada kebenaran dan menempuh perjalanan hidup yang sulit dan keras. Wallahu alam. Allah membantu atau menolong hambanya yang kesulitan atau melindungi dari bahaya melalui perantara hewan, tumbuhan, angin, air, atau unsur-unsur bumi. Ada pula yang dibantu malaikat melalui izin Allah. Ada pula yang dibantu melalui manusia atau wali Allah. Dan yang spesial adalah melalui wali Allah yang keberadaannya dipertanyakan atau samar. Membahas mengenai samar ini sangat luas maknanya. Melalui perubahan kata atau makna, misal samar menjadi semar. Dalam bahasa Jawa, samar merupakan tokoh lakon yang luar biasa. Mencolo putro, mencolo putri. Samar-samar, apakah beliau laki-laki atau perempuan? Beliau menyamar atau menyamarkan diri karena tidak ingin diketahui keberadaannya ataupun keadaannya. Melalui proses yang panjang, singkat ceritanya, Semar ini adalah jelmaan Nabi Khidir. Anda boleh percaya ataupun tidak, itu merupakan wilayah kepercayaan Anda. Nabi Khidir hatinya lemah lembut dan menolong siapapun yang meminta tolong dalam hal kebaikan dan yang benar. Nabi Khidir mampu melihat masa depan dan masa lalu. Karena kemampuannya, beliau seperti mampu melintasi waktu. Beliau raja dan keturunan raja dan merupakan orang suci, hidup abadi hingga kiamat. Wallahu a'lam. Pengalaman dan perjalanannya sangat panjang, begitu juga usianya panjang. Dengan demikian memungkinkan beliau ahli dan terampil dalam berbagai hal atau dalam berbagai bidang. Di dunia spiritual saat ini yang mampu mengendalikan laut adalah Nabi Khidir atau Nabi Khidir sebagai penguasa dan pemegang lautan. Sedangkan daratan dikuasai Nabi Sis atau Nabi Syed
Hal ini dipercaya oleh mereka yang menempuh jalan ilmu hikmah. Menempuh ilmu hikmah, mereka yang berjalan menuju Allah dengan cara membersihkan diri lahir dan batin. Mereka mempercayai bahwa di dunia ini ada 3 penguasa, yaitu penguasa darat, laut, dan udara. Mereka yang percaya ketika hendak bepergian selalu berdoa dan bertawasul atau mengirimkan doa atau hadiah berupa bacaan Fatihah yang khusus diberikan kepada beliau-beliau. Kemudian penguasa udara ini meliputi langit dan ruang-ruang tertentu di dalam bumi. Penguasa udara ini adalah Nabi Isa. Penempuh ilmu hikmah percaya Nabi Isa tidaklah wafat, namun diangkat ke langit. Dan disitulah beliau dinobatkan sebagai penguasa udara atau langit. Karena keberadaannya di langit dan menguasai udara, beliau ini pula yang mengamati manusia-manusia yang dipilih Allah, dan beliau terkadang langsung turun tangan membantu dan menolong orang yang dikehendaki Allah. Wallahu alam. Bisa juga dikatakan beliau menguasai langit antara bumi dan atmosfer. Yang lainnya, beliau berada di antara bumi alam nyata dan alam gaib. Dan terkadang beliau bisa mengetahui urusan-urusan malaikat yang naik turun ke bumi. Beliau mampu menjadi jembatan manusia dan alam gaib. Wallahu alam. Kisah lainnya yaitu pemegang api. Pernah terjadi sebuah kebakaran lebat di Los Angeles yang menghanguskan kota tersebut. Kebakaran yang begitu dahsyat terjadi begitu saja sekejap mata dan mustahil bisa terjadi, tetapi nyata terjadi. Hal tersebut mustahil terjadi secara nalar dan logika. Sampai di sini kita mengetahui bahwa ada penguasa api. Siapa beliau masih dipertanyakan, dan beliau disebut merupakan orang soleh, berpihak pada kebenaran dan keadilan. Beliau mampu membakar dan mematikan api atas izin Allah. Wallahu alam. Kemudian muncul beberapa lainnya seperti pemegak cambuk petir. Sampai di sini segitu saja dulu sahabat ceritanya. Anda boleh percaya ataupun tidak. Semoga bisa bermanfaat untuk siapapun juga. Jangan lupa klik subscribe dan like untuk mengikuti cerita selanjutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.